warahmatullahi wabarakatuh. Bulan September itu bulan meningkat saat tepat belajar ngaji. Kalau salam dijawab gak semangat harus diulang sekali lagi. Niki bales pariane wau, Pak. Boleh nggih diulang lagi nggih? Boleh nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, jamaah sekalian, mudah-mudahan yang hadir di sini senantiasa sehat. Amin. Amin. Tambah panjang usia, tambah barokah. Amin. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Penutang malih ya. Yang belum pernah ke tanah suci mudah-mudahan Allah undang ke tanah suci. Amin. Tidak hanya sendiri tapi bersama anak istrinya. Amin. Amin. Mudah-mudahan masjid ini makin lama makin bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Amin. Amin. Infaknya tambah 3 kali lipat. Amin. Niku artinya nek subuh nggawa duit cemplungno ngoten nggih. Baik, jamaah sekalian, pada subuh hari ini kita akan belajar bersama, ya, belajar bersama. Ini mungkin tema-tema yang jarang disampaikan. Jadi tema kajiannya ini hari ini tema umum, ya tema psikologi, ya karena itu bagian dari bidang kami sebagai seorang konselor psikologi. Kemudian tema tentang keislaman nanti kami kombinasi berdasarkan penelitian terkini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita makin kaya sudut pandang, ngaten nggih. Nah, jamaah sekalian, tema kita adalah menyuburkan cinta. Kenapa kok menyuburkan cinta? Setiap manusia yang sudah terlahir di dunia, jenengan pun terlahir toh, nggih. Nah, ya pasti toh. Setiap manusia yang terlahir di dunia sudah dibekali, sudah dikaruniai yang namanya cinta. Pasti itu. Tidak ada ceritanya ibu itu tidak cinta pada anaknya. Betul apa betul? Nggak ada ceritanya bapak nggak cinta pada anaknya. Makanya tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas anak. Nah, hari ini pembahasannya bukan membangun cinta, tapi bagaimana cinta yang sudah ada kita suburkan kembali berdasarkan pendekatan Quran, hadis, dan penelitian-penelitian terkini. Nah, oh nggih Pak. Nggih, matur suwun Pak. Niku jamaah lintune nggih lho Pak. Nggih. Yo sekedap. Ini kok mboten jalan ini. Sekedap. Nah, cinta itu menurut filsafat Islam ini sangat terkenal beliaunya, saking alimnya, saking ilmunya sangat tinggi di bidang keislaman, filsafat Islam dijuluki Maulana, dapat gelar Maulana saking alimnya. Beliau mengatakan dengan hidup yang hanya sebentar ini, yang hanya setengah tarikan nafas, jangan tanam apapun di dalam kehidupan kita selain cinta. Wah, niki dalam niki nggih. Niki menurut filsafat Islam. Kalau menurut orang Barat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Erich Fromm mengatakan cinta itu perasaan simpati
yang ada pada diri manusia, yang ada emosi di dalamnya, kemudian ada perasaan, ada tanggung jawab, ada perhatian, ada saling menghormati. Nah, jenengan kalau menemukan seseorang, orang ini kok nggak tanggung jawab ya, orang ini kok nggak ada perasaannya, berarti nggak ada cinta di sana. Ngaten. Ini harusnya sebagai orang tua ngambil tanggung jawab, ini kok malah diklelerno, kok malah dijarno. Nah, ini berarti tidak ada rasa cinta di dalamnya. Kemudian apa sebenarnya cinta itu? Nah, menurut kitab-kitab yang di sini di Indonesia kan namanya Manajemen Cinta yang dikarang oleh Abdullah Nasih Wain, dia mengatakan cinta itu perasaan jiwa. Jamaah pangapunten, saya duduk ya. Saya biasanya kalau ngajar sambil berdiri ngoten niku, sambil hari ini karena mic-nya pendek saya izin duduk. Cinta itu perasaan jiwa dan gejolak hati manusia yang mendorong seorang untuk menyayangi kekasihnya. Kekasihnya yang dimaksud bukan lawan jenis yang belum sah. Kalau lawan jenis atau anak kita berpacaran itu namanya bukan kekasihnya itu ya. Makanya di sini kalau ada anak-anak muda, adik-adik saya, kalau ada lawannya, pasangannya mengatakan aku cinta kamu, jawab aja pret. Empung mboten percaya. Karena kalau ada pasangannya atau bahasa kerennya anak-anak muda itu kita bestie atau pacaran, lebih baik dijawab pret. Lebih baik kamu katakan cinta itu dengan bukti, ayo kita catatkan nama kita di akte nikah. Jadi menurut beliau cinta itu ada kelembutan, ada gairah dan ada kasih sayang. Nah, cinta yang dimaksud di sini adalah ada trilogi cinta, yaitu cinta segitiga. Wah. Niki Omai Rama mboten Pak, Omai Rama. Niki ketinggalnya umure pinten ya. Oh, pengin enten film niki nggih Bang nggih. Jenengan hafal pasti. Cinta segitiga nggih. Nah, cinta segitiga yang pertama itu puncaknya adalah cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian dari Allah dan Rasulnya turun ke diri sendiri. Kemudian dari diri sendiri turun ke sesama, vertikal, horizontal. Kita nggak mungkin bisa mencintai orang lain sesama kalau kita tidak mencintai diri sendiri. Nah, gimana caranya? Sabar dulu ya. Nah, bagaimana cara mencintai Allah? Di Al-Quran surat Ali Imran di sini juga sudah dijelaskan. Tapi kalau Allah sudah cinta pada seseorang, itu ada tandanya. Tandanya adalah di sini ya. Jika Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah memudahkan, Allah berikan kemudahan orang itu untuk paham agama, untuk senang baca Quran, untuk senang mempelajari tafsirnya, untuk senang baca sirah, untuk senang bersilaturahim, untuk senang beribadah. Itu artinya Allah meniupkan rasa cinta pada hambanya. Itu tanda Allah cinta. Nah, tapi bagaimana cara kita mencintai Allah? Nah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran, salah satunya ini ya, salah satunya, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5-nya nanti di googling sendiri. Cara kita mencintai Allah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kata Allah, wahai Rasulullah, wahai utusanku, wahai kekasihku, kata Allah kepada Rasulullah, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah petunjuk, ikutilah apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mengatakan, mendeklar diri saya mencintai Allah, itu belum terbukti kalau kita belum mencontoh apa yang sudah dilakukan Rasulullah. Nah, ini penting nih ya.
Tapi kalau kita sudah mencontoh, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, maka janji Allah apa? Aku akan mencintainya. Yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum, diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ini kalau sudah levelnya cinta, itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Hal yang paling mendasar, yang paling esensial di keseharian kita. Ayo coba, kita sudah ikut Rasulullah napa mboten? Paling sederhana, paling basic. Contoh, kita pakai mulai bangun tidur mulai bangun tidur melek. Apakah kita sudah mencontoh Rasulullah atau belum? Rasulullah kalau tidur, kemudian ketika bangun tidak langsung bangkit, duduk sebentar, kemudian membaca surat terakhir dari Ali Imran, mulai inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilabil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan seterusnya itu ya. Nah, kita sudah nyontoh belum? Belum, nggih. Alhamdulillah. Terima kasih kejujurannya, nggih. Yang kedua, terus Rasulullah baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa setelah bangun tidur. Kita sudah mencontoh belum? Ada sudah, ada yang belum. Yang belum mungkin belum hafal ya. Waktu tanya ke cucunya, apa doanya bangun tidur? Iya, karena sekarang anak KB kelompok bermain PAUD ini kok rata-rata pun hafal, bah. Rata-rata sudah hafal. Ya, jenengan mboten playgroup nggih. Mboten TK, tapi taman nak-kanak ya. Nah, anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah hafal. Saya nanya ke anak yang masih kecil, alhamdulillah dikaruniai anak yang masih kecil. Sayang, tadi di sekolah saya ndak nanya belajar apa. Nah, ini salah satu cara nggih. Karena Abah dan Umi sekalian, kalau anak itu ditanya, "Nak, tadi di sekolah belajar apa?" Ini pertanyaan yang sepertinya betul, benar, tapi bisa salah. Maksudnya gimana? Kalau dia di sekolah menemukan hal yang tidak mengenakan, ketika disuruh maju nggak hafal, dibully temennya. Ketika pakaiannya mungkin ada yang nggak benar, dibully temennya. Bahkan ada yang didorong. Itu pengalaman yang tidak mengenakan. Makanya kalau ditanya, tadi di sekolah belajar apa? Dia mungkin akan nangis. Aku nggak mau sekolah. Karena menemukan pengalaman yang tidak mengenakan. Maka pertanyaannya gimana yang betul? Sayang, tadi hal yang menyenangkan apa di sekolah? Ngaten. Tadi menemukan hal yang menyenangkan apa? Tadi di sekolah seneng nggak? Seneng ya, seneng. Apa itu? Tapi kalau tadi pelajaran apa? Waduh, pas pelajaran itu nggak hafal, nggak bisa. Malu dia. Pengalaman itu akan terakses yang membuat dia nggak mau sekolah. Maka cara bertanya pun mesti diatur ya. Yuk berikutnya, kita pakai sandal setiap hari. Sudah nyontoh Rasulullah sama betul? Atau belum? Pakai sandal kanan dulu atau kiri dulu? Kiri? Ya. Kalau melepaskan? Ya. Pakai celana? Ayo, mulai ragu-ragu nih. Kanan apa kiri ya? Nah, ya. Terus kanan ya, lepas kiri. Terus masuk kamar mandi. Kiri. Doanya hafal? PR berikutnya nanya cucunya lagi ya. Cucu anak-anak kecil udah hafal semuanya. Ini a'udzubika minal hubi wal hawa'is ya. Terus keluar kamar mandi kanan. Kaki mana? Kanan. Doanya hafal? Wes kalau nggak hafal cukup ghufronaka, keluar kanan pakai kaki kanan. Itu hal-hal kecil yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Masuk masjid, ayo pakai kanan sama kiri. Doanya hafal? Apa itu?
Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Nah, itu di pintunya ada ya. Nah, doa dulu sebelum masuk itu supaya apa? Supaya jadi kita kalau paham filosofi, kalau kita membaca apa namanya, misalnya kitab-kitabnya Al-Ghazali gitu ya, atau Ibnu Athaillah, filosofi masuk masjid itu aja masya Allah, Bah, masya Allah. Jadi seolah-olah itu begini, kita itu seolah-olah misalnya sebagai seorang hamba, ketika kita mendatangi rumah Allah, panggilan terindah sepanjang sejarah hidup manusia, kemudian kita mendatangi dengan penuh cinta di hadapan pintu, seolah-olah mengatakan, ya Allah, aku mau masuk rumahmu ya Allah, hari ini aku membawa banyak permasalahan hidup ya Allah. Jadi seolah-olah Allah sudah menunggu kita di masjid ini. Makanya saya lupa baca kitab apa ini ya, Allah itu setiap hari datang ke rumah kita ini, rumah ini, masjid ini. Kemudian di dalam kata-kata itu di Al-Hikam, beliau Ibnu Athaillah mengatakan, Allah setiap hari datang menunggumu, tapi kamu tidak datang. Lah ini gitu, masya Allah, ini kata-katanya luar biasa. Aku setiap hari datang menunggumu, tapi engkau lupa untuk hadir. Padahal subuh tadi engkau berdoa padaku, ya Allah mudahkanlah urusanku. Ya Allah, hari ini muamalahku ini. Ya Allah, hari ini anakku mau tes di ITB. Ya Allah, hari ini jatuh tempo. Ya Allah, dan sebagainya. Ya Allah, bojoku cerewet misalnya, dan sebagainya. Kemudian Allah menunggu kita. Allah sudah menunggu, tapi kamu lupa datang. Ya, kata Al-Hikam seperti itu. Masya Allah, kata-kata ini, kalimat ini luar biasa. Luar biasa, nggih. Nah, yuk lanjut lagi. Rasulullah itu saking apa ya, cara kita mencintainya, ada satu sikap atau sifat Rasulullah yang melekat di dalam Al-Quran ya. Nah, ini ciri utama dari Rasulullah SAW itu tertuang di dalam At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ada pengasuh pondok pesantren, Pak. Ini kisah nyata. Pengasuh pondok pesantren itu satu ketika itu ceramah kemana-mana gitu ya. Kemudian ada seorang tukang yang lagi garap pondoknya. Tukang itu bilang begini, Kiai, saya butuh uang. Loh, gurung kerja kok wis butuh, durung kerja kok wis nyilih gitu ya. Ini butuh Kiai, kos-kosan saya kalau nggak segera dibayar, saya harus segera keluar. Nah kemudian ya wis kok ae gitu kata kiainya itu. Kiainya kemudian ngimami sholat maghrib sampai isya, sambil merenung, sang kiai ini orang nggak pernah sholat, ya nggak pernah apa namanya ngaji, pinjam duit nggak usah, itu kiainya itu gak dipinjemi, Pak. Nah kemudian si kiai ini, sang kiai ini sholat malam bersama santrinya. Biasanya beliau tuh selalu membaca kul-kulan, kuliah kulhu. Kok tiba-tiba beliau membaca ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahu akbar. Kemudian setelah salam, beliau itu kayak ada yang menggerakkan, entah itu kayak ditegur, dijewer dan sebagainya gitu ya. Loh, ayat ini Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu merasakan beratnya beban yang dialami oleh umatnya. Jadi jenengan itu punya beban berat, itu Rasulullah juga merasakan, Pak. Nek jenengan sedih, Rasulullah juga merasakan. Makanya jangan sedih-sedih, mesakna Rasulullah. Artinya, ayo kita apa ya? Kalau kita mencintai Rasulullah, kita juga menyenangkan Rasulullah. Bagaimana kita
minimal sunah-sunahnya kita lakukan. Kemudian kita sering menyebut-nyebut namanya, berselawat padanya. Itu salah satu bukti cinta kita. Jadi akhirnya sang kiai ini menyuruh istrinya, "Mi, aku kayak ditampui malaikat." Lha napa? Bah, lah iki ayat iki Rasulullah itu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Lah dia meskipun nggak sholat tapi Islam, dia juga umat Rasulullah. Meskipun nggak ngaji, dia juga Islam, dia umat Rasulullah. Ya Allah, lah terus aku iso ngomong tok, Mi. Akhirnya ngambil uang diberikan, gaji sebulan langsung diberikan. Nah setelah itu, setelah seminggu, masya Allah bah, tukang niki wow bawa dino teng masjid bah. Padahal sebelumnya nggak pernah ke masjid. Nah, jadi kadang-kadang kita itu tidak boleh menjudgment, ya, menilai seseorang. Oh, kok gak tau nang masjid ya. Jarno ae. Wis gak usah dikek sembako. Lah, pun ngoten. Karena Rasulullah itu merasakan keprihatinan hambanya, umatnya, nggih. Dan satu sifat Rasulullah yang melekat di dalam Al-Qur'an yaitu amat belas kasih dan penyayang. Rasulullah itu sangat berbelas kasih, sangat mencintai umatnya. Bahkan kita mungkin sudah sangat sering dengar ya, Rasulullah yang sering disebut-sebut adalah umatnya. Kita yang sering-sering disebutnya. Pernah di halaqah seperti ini Rasulullah itu mengatakan, sahabatku, aku itu kok keuangan rindu pada umatku. Loh Rasulullah, bukankah kita ini juga umatmu? Bukankah kita itu juga setiap hari bersamamu? Iya, tapi antum ashabi, Anda semua itu sahabatku. Yang aku rindukan itu adalah umatku. Mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah mengenal suaraku, mendengar suaraku, mendengar fatwaku, tapi mereka senantiasa merindukanku, menyebut-nyebut namaku. Aku rindu padanya dan aku doa agar aku dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut namaku. Masya Allah, itu Rasulullah, Pak. Nah, jadi jamaah sekalian, Rauf itu rasa cinta yang muncul karena kekhawatiran akan terjadi hal negatif. Kekhawatiran Rasulullah jika ada umatnya yang punya banyak masalah, gitu ya. Kemudian Rahim itu mendorong rasa cinta untuk berbuat baik. Masya Allah. Nah, kemudian bukti kita mencintai, kalau tadi itu cara mencintai Allah salah satu tandanya adalah di Quran surat Ali Imran tadi. Kemudian yang kedua itu adalah mencintai diri sendiri karena Allah. Kenapa kok mencintai diri sendiri dulu? Iya, karena kita sulit mencintai orang lain kalau kita belum menemukan diri kita sendiri. Cara mencintai diri sendiri adalah yang pertama dengan bersyukur. Dengan cara apa? Bersyukur. Jenengan pagi ini sudah bersyukur? Apa yang jenengan syukuri? Alhamdulillah tasik saged ambekan nggih. Tasik ambekan sedaya niki nggih masih bernafas nggih. Masih dikaruniai kesehatan, bisa ke masjid, Masya Allah. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar nggih. Tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa melangkah, jantung masih bisa berdegup, Masya Allah. Ginjal masih bisa memproses pankreas dengan baik, Masya Allah. Kalau kita nggak bersyukur, nah terus kita dikasih kelilipan si tok-tok, aduh, sampai misalnya diperban kata seperti ini, kita akan tersiksa. Maka kalau kita sudah bisa mensyukuri yang ada dan tidak fokus pada yang belum ada, maka insya Allah akan semakin mencintai kita. Allah itu tidak pernah menyuruh kita menghitung-hitung nikmatnya, nggak pernah. Makanya ayatnya jelas, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmatku, lah gak bisa, saking banyaknya. Innal insana ladzalumun kafar. Tapi banyak orang itu yang lupa, yang ingkar. Maka majelis subuh yang berkah ini, ayo
saya mengingatkan diri sendiri, ya, ayo senantiasa bersyukur, pun ojo lali bersyukur setiap hari. Bangun itu alhamdulillah ya Allah, tasik ambaan, ya. Kemudian diperiksa, ya Allah masih bisa bergerak. Nanti sebentar lagi sarapan, masya Allah. Semua disyukuri, alhamdulillah. Lihat istri ada, Allah masih punya istri, ya alhamdulillah. Masya Allah muwireng, alhamdulillah, ya. Masih punya. Anak ojo seneni tok ba, ojo diamuk tok anak ini. Ya Allah tuh ya anak, alhamdulillah. Kok misalnya anak, duh anak ya Allah kok wangel dikandani, pun ojo ngamuk, pakai bahasa hati, pakai bahasa hati, pakai bahasa yang bisa menembus frekuensinya. Kan di penelitian banyak Pak, frekuensi antara anak sama orang tua itu sangat dekat. Kalau kita belajar biologi dulu namanya tulang katak, di bahasa Islam namanya azwujanab, kalau di Buddha namanya sarigadatu, tulang relik. Itu semua menyimpan frekuensi kehidupan kita. Kalau pesawat itu hancur, jatuh dan hancur, yang diciri adalah black box-nya. Black box itu menyimpan semua informasi kehidupan, semua informasi di dalam pesawat. Manusia juga punya black box. Black box manusia adalah tulang katak, relik, sarigadatu, azwujanab. Ini di hadis riwayat Muslim, pernah dikatakan, ya, beliau mengatakan anak Adam ketika meninggal dunia itu akan hancur semuanya kecuali satu, yaitu tulang katak atau azwujanab. Dia nggak akan hancur karena dia menyimpan semua informasi kehidupan kita. Apapun yang pernah kita lakukan tersimpan full, penuh di situ. Nah, maka ini semua menyimpan frekuensi. Kalau frekuensi kita itu frekuensi marah itu nilainya sangat rendah, di bawah 500, bahkan mungkin 100 atau 200, sangat rendah sekali. Maka kalau itu yang terjadi frekuensi marah, kemudian kita sampaikan kepada anak atau keluarga, hati-hati, itu juga akan tersimpan di bawah sadarnya, dan sulit bagi kita untuk memasukkan hal-hal yang baik kalau kita sering marah. Makanya kita sebelum membuat atau menginginkan anak kita itu berubah, pasangan kita berubah, atau cara kita bukan ya Allah mudah-mudahan berubah, enggak. Yang bisa merubah hanya Allah. Walladzi anjala sakinah, yang meniupkan ketenangan, berubahnya, bolak-baliknya hati itu Allah. Kita hanya bisa mempengaruhi pakai bahasa hati. Ya Allah, anak ini adalah milikmu, titipanmu ya Allah. Hamba mohon padamu ya Allah, bolak-balikkan hatinya untuk lurus tegak di jalanmu dan mau mendengar nasihatku. Nah, jadi kalau mau ngomong itu energinya ditinggikan dulu. Berapa energinya? Bisa 600, bisa 500, bisa 700. Tenang. Seolah-olah apa? Kita ngomong itu energinya dituntun oleh Allah. Nah, baru masuk. Nah, itu. Kalau mempengaruhi anak kecil mudah, Pak. Mudah. Anak kecil usia SD sampai TK sampai SD atau SMP itu mudah. Ketika apa? Kapan? Ketika anak itu ngantuk, yang pertama. Ketika anak itu seneng, yang kedua. Dan ketika anak itu dikagetin, diget. Oh betul, itu diteliti, sudah penelitiannya sudah sangat lama itu cara mempengaruhi anak. Bahkan ibu-ibu kalau pengen mempengaruhi suami, pengen minta belanja bulanan, bisa dengan cara ketika suami itu sedang ngantuk, bahkan mau ngorok tapi belum ngorok, belum, masih ngantuk-ngantuk gitu, liar-liar gitu. Nah, sambil disayang dulu sebentar, kemudian sambil ngantuk gitu dibisikkan, ya besok tambah 100.000 ya. Nah, loh betul Pak, orang ngantuk itu frekuensi otaknya turun. Nah, kalau sudah seperti itu kita mudah sekali mempengaruhi pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kalau sudah dipengaruhi Pak, besok bangun itu sepertinya nggak ada apa-apa. Nah, kemudian istri atau pasangan misalnya, entah itu nyenggol ketika ya besok tambah 100.000 ya, kemudian senggolah misalnya tangannya
seperti ini, atau telinganya, atau kakinya. Besok ketika bangun, ketika beliau mau bekerja, senggollah tadi yang sudah disenggol. Nah, itu artinya kita merecall, kita memanggil program bawah sadarnya beliau. Apa tadi ya? Apa tadi? Kalau belum dikasih nggak apa-apa, nggak apa-apa, mungkin nggak ada. Tapi terus lakukan itu, maka secara refleks akan dikeluarkan. Loh, ini penting Pak, penting bapak-bapak itu, bapak atau ibu belajar bagaimana memprogram anak-anak kita atau pasangan kita, ngaten ya. Jadi cara kita mencintai Allah itu adalah dengan bersyukur, mencintai diri sendiri dengan bersyukur. Yang kedua adalah bertumbuh. Maksudnya bertumbuh itu apa? Maksudnya bertumbuh itu jangan sampai hari ini sama dengan kemarin. Jangan sampai besok sama dengan hari ini. Itu termasuk orang yang rugi atau bahkan bangkrut. Jangan sampai hari ini lebih buruk dari hari kemarin atau esok jauh lebih buruk dari hari ini. Itu bangkrut namanya. Nggak bertumbuh sebagai manusia. Nah, dan yang ketiga adalah berkhalwat. Tanda kita mencintai diri sendiri itu dengan berkhalwat. Rasulullah itu dulu berkhalwat di mana? Di Gua Hira. Jadi kita menyendiri. Kapan saat tepat menyendiri? Di sepertiga malam. Atau setiap hari setelah sholat, menyendirilah dengan cara apa? Berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu berkhalwat namanya. Makanya ketika masuk masjid jangan lupa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, sekalian doa, niat i'tikaf. Kan jenengan di sini tidak cuma 1 menit, 2 menit, tapi lebih dari 10 menit. Maka sekalian niat i'tikaf. Kalau yang biasa pakai nama itu i'tikafi sunnatalillahi ta'ala, atau ya Allah niat i'tikaf lillahi ta'ala. Itu duduk jenengan itu setiap duduk dinilai pahala karena niat i'tikaf. Jadi waduh, pahala itu banyak sekali ya kalau kita niatkan ya. Ayo kita bertumbuh. Hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Kemudian berkhalwat itu yang terbaik adalah di sepertiga malam. Sambil berkhalwat itu coba baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi ya Allah, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dibaca terus. Min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enak kalau dibaca Pak sambil berkhalwat itu. Masya Allah. Ini Sayyidul Istighfar itu ya rajanya istighfar. Jadi kalau ini dibaca sambil direnungi, ya Allah, Engkau Tuhanku, ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Terus seperti itu. Bahkan di terakhir itu, ya Allah, misalnya kita bingung ya Allah, apa yang harus hamba lakukan ya Allah agar hamba dapat mencintaimu, agar hamba dapat semakin dekat denganmu ya Allah, agar anak-anak saya, anak-anakku bisa makin dekat denganmu. Nah, kita nanya karena kita nggak tahu caranya. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Pengen nambah penghasilan. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Agar anak itu semakin, agar istri semakin bisa mengerti dan sebagainya. Nah, itu berkhalwat Pak. Coba sambil berkhalwat, ya Allah, astagfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi. Nah, itu bukti kita mencintai diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah mencintai sesama karena Allah. Yang pertama tadi apa? Ya, mencintai Allah. Kemudian yang kedua, mencintai diri sendiri. Yang ketiga adalah mencintai sesama karena Allah. Mencintai sesama karena Allah itu, nah, ada 3, yaitu ada doa sepenuh cinta. Nah, doa sepenuh cinta ini kita sering ucapkan, tapi kita jarang sekali memahaminya. Siapa yang sering mengucapkan Waalaikumsalam. Nah, Pak, Bu, yang kita ucapkan itu doa loh. Doa sepenuh cinta. Makanya saya itu alhamdulillah kalau disuruh ngisi apapun nih, kalau saya pernah, alhamdulillah itu pernah sampai 3.000 orang Pak.
ketika saya salam, saya benar-benar mohon pada Allah, ya Allah, selamatkanlah semua orang yang ada di sini ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatilah semuanya ya Allah. Wabarakatuh, berkahilah semuanya ya Allah. Bayangin bah, 3.000 orang kita doa, kemudian semuanya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3.000 orang mendoakan saya. Ya Allah, nyes ngoten bah. Makanya bah, ini doa yang luar biasa. Makanya kalau ketemu di mana, di depan masjid, dimanapun, sambil salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum, kita kan biasa assalamualaikum, waalaikumsalam. Doa itu, tapi doa cuman selamat, lengkapilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jenengan selamat, dicintai, diberkahi. Niki doa loh Pak. Saya waktu belajar niki Pak, jadi ceritanya niku saya belajar bayar niku Pak, ikut pelatihan bayar niku hampir 20 juta Pak. Oleh mek salam niki Pak, diajari salam. Ya Allah, iki bendino. Kadang-kadang kan kita doa, kemarin nggih sebentar lagi nggih. Kemarin Abah Hari WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kata-kata gitu, saya langsung ambil posisi sambil membayangkan beliau. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang saya ketikkan pakai energi Pak. Ya Allah, mudah-mudahan beliau selamat, engkau cintai dan engkau berkahi. Ya Pak. Dan ternyata doa yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan balik pada kita. Betul apa betul? Kita kalau jawab ucapkan salam dibalas apa mboten? Dibalas. Itu langsung balik pada kita. Surat Al-Isra juga mengatakan in ahsantum li'an fusikum wa in asatum falah. Jika kita menolong, membantu orang lain, hakikatnya kita jenengan nolong diri sendiri, bukan nolong orang lain. Hakikatnya menolong diri sendiri, karena itu akan balik pada kita. Nah, jadi Masya Allah, ayo setelah tahu ini sepertinya biasa saja gitu ya, meskipun tanpa ucapan, kalau lewat WA dilengkapin ya, diniatkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil semoga jenengan selamat gitu. Kita ketika menjawab juga sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jenengan juga selamat, dirahmati dan diberkahi. Enak Pak, enak. Ngoten nggih? Jadi mulai hari ini salamnya ampun pelit-pelit. Waalaikumsalam. Nah, gak enak, mboten lengkap. Biasa mudah, mboten rasane nggih. Langsung dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten. Yang kedua, mencintai sesama karena Allah. Kalau yang pertama tadi itu kita mencintai mereka karena Allah. Bahkan niki, kita melihat orang di berjalan membawa sampah niku Pak, jangan lupa doain, ya Allah semoga engkau selamatkan dia, rahmati dan berkahi. Bahkan naik motor ngeweng, isinya 4 orang, 2 anaknya di depan, 1 di belakang, yang belakang sendiri istrinya. Jangan malah di judgment, iki ngawur, gak hati-hati. Bah, belum tentu beliau itu punya kendaraan yang lain. Saking kepinginnya semuanya diajak, maka kita doa, ya Allah assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, mudah-mudahan engkau selamatkan, engkau rahmati dan engkau berkahi. Ngoten Pak, enak rasanya itu. Bukankah di hadis itu dikatakan doa yang mustajabah, salah satu doa yang mustajabah itu adalah ketika kita mendoakan orang lain dan yang kita doakan tidak tahu, tidak ngerti itu, dan doa itu akan balik pada kita. Maka ampun pelit-pelit doakan nggih, ya akan. Mudah-mudahan anaknya di luar, ya Allah mudah-mudahan anakku selamat, engkau rahmati dan engkau berkahi. Itu doa salam gitu ya. Yang kedua, ingat 2 lupakan 2. Maksudnya ingat 2 adalah ketika bermuamalah dengan orang lain, ingat 2 kebaikannya, minimal ingat, jangan ingat kejelekannya. Ingat 2 kebaikannya dan lupakan 2 kejelekannya minimal. Untuk diri sendiri adalah lupakan 2 kebaikan kita,
lupakan 2 kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, dan ingat 2 kejelekan atau keburukan yang kita lakukan. Supaya apa? Untuk introspeksi. Nah, kemudian aktif memberi tanpa diminta, terus membantu orang lain. Nah, jadi menyuburkan cinta dalam hati itu yang pertama dengan mengaktifkan bukti cinta, kemudian fokus bukan di, dan menggeser dari memiliki menjadi menumbuhkan. Maksudnya gimana? Mengaktifkan bukti cinta itu yang pertama, senang ketika bertemu. Bukti cinta itu senang ketika bertemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, jenengan senang apa enggak ketika sudah dipanggil ini? Oh, mau ketemu Allah. Itu bukti cinta. Langsung bersegera ke masjid. Itu bukti cinta. Jenengan mau pulang ke rumah, senang apa enggak? Pulang ke rumah, aduh, ketemu mak lampir mana? Berarti tidak ada bukti cinta di situ. Ya Allah, mau ketemu anak-anakku. Ya Allah, mau ketemu belahan hatiku. Ya Allah, mau ketemu cintaku. Alhamdulillah ya Allah. Itu bukti cinta, senang namanya. Senang namanya, ya. Itu. Nanti dirasakan di dalam dirinya sendiri-sendiri. Saya mau pulangi seneng apa senep ya? Seneng apa senep ya? Nah, sing senep iki berarti kakean masalah nih, ya. Kudu diterapi. Nah, ngoten, kudu seneng. Bukti cinta itu seneng ketika bertemu, seneng ketika di masjid, seneng ketika ibadah. Pokoknya isinya seneng tok, ya. Yang kedua, mengutamakan apa yang dicintai oleh sang kekasih, mengutamakan apa yang dicintai Allah. Mengutamakan Allah itu sangat prioritas pada orang yang mengutamakan apa yang dicintai Allah. Apa sih yang dicintai Allah? Banyak. Menolong orang itu dicintai Allah, mencintai keluarga itu dicintai Allah, bersedekah itu dicintai Allah. Kemudian belum. Kemudian sering mengingatnya, sering mengingat Allah. Fadkuruni alkurkum. Jika kamu mengingat-ingatku, maka aku akan menyebut-nyebut namamu, aku juga akan mengingatmu. Gitu. Maka kalau kita setiap hari berdoa, ya Allah tolong masalahku, ya Allah tolong anakku, tolong bisnisku, ya Allah, kata Allah, entar dulu, sampean jarang menyebut-nyebut namaku. Sekarang butuh sampean sebut-sebut namaku, sabar sih, ayo terus sebut namaku. Kemudian senang saat berdua, senang saat berkhalwat. Jenengan berzikir itu seolah-olah berdua, berkomunikasi langsung, silatun, nyambung langsung. Ini bukti cinta, dan mencintai apa yang dicintai sang kekasih. Allah mencintai Rasulullah, kita juga mencintainya. Dengan cara apa? Ikuti sunnah-sunnahnya, dan ayo sering-sering menyebut namanya dengan cara bersolawat padanya, ya. Nah, yang kedua, fokus bukan di. Maksudnya apa? Fokus, jangan nunggu dicintai, jangan nunggu orang lain itu, istri kita tuh mencintai kita, tapi kita harus aktif. Cinta itu kata kerja, harus bergerak. Gak bisa kita mengatakan saya cinta Rasulullah tapi kita nggak mau jamaah di masjid, itu bohong. Saya cinta Rasulullah tapi kita memarahi anak-anak, itu bohong. Saya cinta Rasulullah tapi kita tidak menafkahi istri, itu bohong. Saya cinta Allah tapi dipanggil azan santai saja, itu bohong. Bukti cinta itu mencintai, bukan dicintai. Bergerak dulu, baru dicintai itu akan datang. Nah, kita harus proaktif dulu, okay? Kemudian menggeser dari memiliki menjadi menumbuhkan, melepaskan apa yang sudah dimiliki kepada Allah, memberikan kepada Allah. Kemudian menganggap yang diterima itu besar, dan menganggap yang sudah diberikan itu kecil, yang sudah kita berikan itu kecil. Nah, kemudian yang terakhir, yuk yakinlah bahwa di jalan cinta, kalau bukti cinta kita sudah lakukan, kemudian yakin di jalan cinta ini Allah akan selalu membersamai kita. Karena kalau kita sudah cinta Allah, kalau kita sudah cinta diri sendiri, kalau kita sudah cinta sesama seperti ini,
Saya tadi itu sebelum mulai seperti ini, saya doa dulu Bah. Ya Allah, mudah-mudahan semua jamaah ini, ya Allah, Engkau beri keselamatan dalam kehidupan, Engkau cintai, ya Allah, Engkau tiupkan ruh cinta pada dirinya, dan Engkau berkahi anaknya, kehidupannya, keluarganya. Doa dulu Pak, doa dulu, rasanya enak. Nah, ayo di jalan cinta, yakin bahwa Allah akan bersama kita, maka suburkanlah cinta di dalam hati jenengan mulai saat ini juga. Insya Allah, Allah akan menyuburkan cinta di dalam hati jenengan semuanya. Caranya bagaimana? Caranya dengan cinta Allah, cinta diri sendiri, dan mencintai sesama manusia. Matur nuwun, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.